Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang energi. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat matahari adalah yang pertama, energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Yang ketiga, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik. Yang keempat, energi matahari dapat membantu mengeringkan benda. Contoh yang kedua adalah air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga adalah angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya, pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat, makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Nah, adapun sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jumlahnya terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Yang ketiga, gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun juga sangat terbatas. Ada banyak energi di sekitar kita. Yang pertama, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang menghasilkan cahaya. Alat yang digunakan untuk menghasilkan cahaya adalah lampu. Dan sumber energi yang digunakan adalah listrik. Yang kedua, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik misalnya pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi yang digunakan adalah matahari. Yang ketiga, energi panas. Energi panas atau energi yang menghasilkan panas. Alat yang digunakan untuk menghasilkan energi panas adalah setrika.
dan sumber energi yang digunakan adalah listrik. Lalu, yang keempat, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang berasal dari proses kimiawi. Energi kimia dapat diperoleh dari sumber makanan. Sumber makanan itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang kelima, energi gerak atau energi yang menghasilkan gerakan. Benda yang digunakan untuk menghasilkan energi gerak adalah kipas angin. Dan sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Lalu, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang menghasilkan bunyi atau suara. Contohnya, alat musik gitar. Sumber energi yang digunakan adalah energi gerak. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita harus bijak dalam menggunakan sumber energi agar keberlangsungan energi dapat terus kita rasakan manfaatnya. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan matahari sebagai sumber energi terbesar dan terbaharui bagi manusia. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur atau ingkar kepada nikmatku, sungguh azabku amatlah pedih. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.